Oke, baik rekan-rekan semua, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih udah berkenan hadir di sore hari ini. Saya minta selama kegiatan perkuliahan kameranya mohon dibuka biar fokus selama 1 jam ke depan sehingga bisa kita coba optimalkan dengan activity perkuliahan yang efektif dan efisien ya. Sultan, belum dibuka kameranya kira-kira? Oke, Sultan buka dua ya, dua ini. Oke, terima kasih. Saya coba review dulu untuk minggu lalu, rekan-rekan semua. Jadi untuk di minggu lalu itu Alwanzaki dan Michael Yuli Alfikri yang tidak hadir. Nah, nanti setelah kegiatan perkuliahan sore ini nanti kita juga cek absen. Kemudian untuk tugas sudah dikumpulkan semua. Yang telat ini ada Kristandi telah 10 menit ya, jam 17:10, yang mungkin yang lain yang memang perlu diperbaiki biar on time. Sultan, kemudian ini ya, si Pangihutan Alexander, Alwan Zaki, Dede Razanda, sama Michael nanti next ke depannya untuk tugasnya sesuai jadwalnya ya, misalnya jam 5 sore diusahakan untuk mensubmit tugas tepat waktu. Oke, terima kasih sudah mensubmit tugas di minggu ini. Saya coba akan sharing materi hari ini rekan-rekan semua untuk materi kegiatan perkuliahan pertemuan kedua mata kuliah manajemen operasional di tanggal 1 September 2023. Oke. Baik rekan-rekan semua, di minggu lalu saya sudah memberikan tugas pertama ya. Saya coba perbaikin sebentar. Ini tugas pertama minggu lalu. Oke, ini tugas kedua. Oke, baik. Nah, jadi di minggu lalu saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk mencari informasi, referensi terkait apa itu manajemen operasi, kemudian pengelolaan produksi barang dan jasa seperti apa, mengapa menurut rekan-rekan penting untuk mempelajari manajemen operasi, kemudian juga apa yang dilakukan oleh manajemen operasional di dalam suatu perusahaan, kemudian perkembangan manajemen operasi saat ini, kemudian manajemen operasi pada sektor jasa apa aja, tantangannya seperti apa, etika dan tanggung jawab sosial, serta praktek manajemen operasi global yang terjadi saat-saat ini ya. Terima kasih sudah mensubmit. Teman-teman juga mempost di beberapa blog, ada yang di Kompasiana ya, atau di blog yang lain kayak di Blogspot ataupun di WordPress juga silakan. Jadi nggak harus di Kompasiana ya, silakan. Nah, untuk di hari ini saya akan memberikan waktu 5 menit per orang. Pertanyaan 1 sampai 3 akan diupdate oleh Sultan Tazali Zanatan yang akan mengupdate terkait beberapa pertanyaan. Kemudian Kristandi nanti pertanyaan nomor 4 dan sampai 6, dan Afan nanti pertanyaan 7 sampai 9. Untuk yang pertama silakan kepada Sultan Tazali Zanatan ya untuk share materi terkait beberapa pertanyaan yang diberikan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan jawaban dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Umum. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa itu manajemen operasi.
Nah, menurut pendapat J.H. Mas Fisher Bin, Mas. dan Barry Render, Halo, manajemen Mas Sultan. operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Sedangkan menurut pendapat Pangestu Subagio, manajemen operasional adalah suatu penerapan ilmu manajemen untuk mengatur suatu kegiatan produksi atau operasi agar bisa dilakukan secara efisien. Manajemen operasional secara umum dapat didefinisikan sebagai upaya yang terfokus untuk mengoptimalkan pemanfaatan semua faktor produksi, termasuk sumber daya manusia, SDM, mesin, peralatan, bahan, dan elemen produksi lainnya dalam proses transformasi guna menghasilkan berbagai jenis produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, pertanyaan nomor 2, jelaskan bagaimana pengelolaan produksi barang dan jasa. Manajer operasional memainkan peran utama dalam mengelola barang dan jasa dalam suatu perusahaan. Mereka memiliki tugas untuk merencanakan produksi, mengawasi kualitas produk atau layanan, mengelola pasokan bahan mentah, mengatur distribusi produk, serta mengoptimalkan efisiensi proses produksi dengan pengurangan biaya operasional yang tidak diperlukan. Selain itu juga mereka terlibat dalam pelatihan staff training, pengawasan kinerja bagian produksi, pengembangan prosedur operasi standar atau SOP, dan upaya untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan. Dengan melakukan berbagai tugas ini, manajer operasional memastikan bahwa produksi berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, yang merupakan kunci keberhasilan perusahaan di pasar yang kompetitif. Pertanyaan nomor 3, mengapa penting bagi Anda belajar manajemen operasional? Dengan pemahaman tentang manajemen operasional, kita dapat berkontribusi pada kelancaran operasi perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar. Bahkan jika kita bekerja di bidang lain, pemahaman tentang manajemen operasional memungkinkan kita untuk mengintegrasikan pengelolaan yang efektif dalam pekerjaan kita, seperti manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman anggaran produksi. Selain itu, manajemen operasional digunakan di hampir semua jenis organisasi, sehingga membuka kesempatan atau peluang yang semakin luas untuk kita berkarir kan. Dalam dunia yang semakin terhubung, pengetahuan ini juga mendukung kemampuan beradaptasi dan bersaing di pasar global. Oke, sekian presentasi dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Sultan. Mungkin bisa di-unshare. Maaf, kenapa Pak? Bisa di-unshare, di-stop sharing materi PPT-nya. Pak. Oke, baik. Selanjutnya, untuk presentasi yang kedua, ini akan dilakukan oleh Kristandi. Silakan, Kristandi udah join sore ini. Belum Pak, sedang dihubungi Pak. Oke, Kristandi belum join. Silakan Afan Muhammad Armadan ya, silakan. Pertanyaan 7 hingga 9 ya. Afan dulu ya Pak ya? Iya. Atau Chris? Oh, Iya, Afan dulu. Oke. Kristandi udah join? Belum? Belum, belum sih Pak. Kalau belum, Belum Afan ada. aja. Gak apa-apa, Afan dulu, gak apa-apa, boleh. Oke, oke. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini. Izinkan saya Afan Muhammad Armadan untuk menampilkan presentasi dengan judul Tantangan Etika serta Praktek Manajemen Operasional. Oke, kita mulai ke slide selanjutnya ya, teman-teman. Bisa sebentar. Baik, apa saja tantangan-tantangan yang dapat muncul di dalam lingkup ruang manajemen operasional? Mari kita telah di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada keanekaragaman tenaga kerja. Oke. Nah, teman-teman, ini keanekaragaman tenaga kerja ini berhubungan dengan cara kita untuk bisa menjadi konflik solver atau apa ya, resolusi konflik di dalam masyarakat multikultural Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu semuanya bahwa Indonesia itu adalah negara yang di dalamnya terdiri atas masyarakat-masyarakat dengan sudut pandang sosial budaya yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut juga kemungkinan besar akan teraplikasikan pada sistem di lingkungan pekerjaan atau lingkungan operasional. Nah, dalam keanekaragaman ini itu sering juga timbul beberapa konflik, misalnya kalian dengan yang lain, atasan atau bawahan itu tidak seide atau tidak sependapat, dan bahkan juga mungkin ada konflik eksternal ya, seperti misalnya gangguan-gangguan dari pihak-pihak luar gitu. Nah, kita sebagai calon-calon manajer, terutama di bidang operasional itu, harus bisa memikirkan cara paling strategis dan damai bagi semua pihak jikalau terjadi konflik seperti yang telah disebutkan di atas, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Lalu yang kedua adalah kurangnya tenaga pendidik berkualitas. Nah, sebagai manusia itu kita dituntut untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, baik secara akademik maupun pendidikan teknikal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika suatu saat kita dapat mengemban amanah sebagai misalnya leader di sebuah komunitas atau leader sebuah organisasi, kita tidak istilahnya kosong gitu dan kita sedikit banyak punya pengalaman yang relevan dalam membina suatu organisasi. Tentu di zaman zaman ini juga, zaman yang makin maju ini, tidak dapat dipungkiri bahwa syarat S1 itu adalah syarat mutlak bagi para pekerja, syarat mutlak bagi para pemberi kerja untuk meng-hire calon-calon pekerja di lingkungan perusahaan mereka seperti itu. Lalu yang ketiga adalah produktivitas. Nah, ini berhubungan dengan eh, istilahnya suatu penyakit yang menyeluruh gitu loh bagi terutama bagi Gen Z ya. Ini adalah penyakit M atau penyakit malas. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misalnya orang ya yang malas-malasan, apakah mereka tuh bisa gitu untuk mengerjakan sesuatu sedangkan mereka pun tidak tidak apa ya, tidak istilahnya tidak ada motivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, tentu ya hal itu bisa jadi sangat merugikan gitu loh, khususnya di bidang operasional. Nah, maka sudah barang tentu seorang manajer dituntut untuk sigap mengurusi dan memantau segala bentuk pengoperasian, segala bentuk pengoperasionalan daripada suatu organisasi. Oke, selanjutnya. Baik, etika dalam manajemen operasional. Mari kita analisis bersama apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer operasional dalam hal etika. Oke. Yang pertama adalah keadaan finansial perusahaan. Nah, ini tuh berhubungan dengan transparansi keadaan finansial perusahaan ya, atau istilahnya financial statement. Nah, seperti misalnya CEO atau direktur perusahaan atau orang-orang yang masuk penjara, itu mereka karena berbohong terhadap keadaan finansial perusahaannya. Nah, ini tuh bisa jadi sangat merugikan ya teman-teman. Kayak misalnya eh, keuangan perusahaan itu dikorupsi atau diambil secara sepihak gitu. Nah, yang kedua adalah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja. Misalnya para pekerja itu ada yang terluka atau meninggal dunia karena kegiatan operasional tersebut. Bagaimana cara kita bertindak untuk mengkompensasi pekerja tersebut atau bagian dari keluarganya, cara mengkomunikasikan ke keluarganya seperti apa, dan hal-hal semacam itu.
Yang ketiga adalah keamanan produk. Nah, ini misalnya teman-teman itu jualan produk atau ya jualan produk ya mostly. Tapi ternyata produk tersebut itu belum ada BPOM-nya atau halalnya juga dan bahkan pembeli itu bisa apa ya istilahnya? Bisa jatuh sakit gitu. Misalnya bisa habis makan apa gitu jadi sakit perut atau apa gimana gitu merugikan. Nah, contohnya itu misalnya kalau di bidang otomotif gitu. Misalnya airbag gitu kan, airbag di mobil gitu, tidak berfungsi dan tidak sesuai standar atau juga ada di produk kecantikan misalnya skincare yang ada merkurinya dan sebagainya itu tidak boleh ya. Yang ketiga adalah keamanan produk. Nah, keamanan produk ini berhubungan dengan kita sebagai penjual produk yang sebenarnya kita tuh udah tahu gitu loh kalau produk tersebut itu tidak layak untuk dijual tapi tetap kita jual. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman karena hal tersebut itu sangat sangat merugikan dan bisa mengacaukan segala proses manajemen operasional tersebut. Oke, yang keempat adalah kualitas. Kualitas ini juga berhubungan dengan eh, keamanan produk tadi ya, bagaimana cara kita memproduksi atau cara kita apa ya, mengeluarkan suatu barang atau jasa itu sesuai dengan kualitas dan tentunya juga dicek oleh para staff quality control. Yang kelima adalah hak-hak pekerja. Ini seperti misalnya BPJS, pekerja itu kan dikasih BPJS, misalnya ada asuransi juga, gaji terutama. Dan kalau misalnya mereka punya keluarga itu diberikan hak biaya pendidikan oleh keluarga, biaya pendidikan kepada keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah apa itu manajemen operasional global? Oke, manajemen operasional global adalah pengelolaan operasi. Sebentar, Pak. Biasa. Oke, manajemen operasi global itu adalah praktek yang dilibatkan pada apa ya seorang manajer untuk mampu mengelola dan mengkoordinasikan tim secara efektif di berbagai zona waktu dan budaya. Nah, ini membutuhkan keterampilan interpersonal yang kuat serta pemahaman tentang bagaimana sih eh, manajemen operasional antar negara gitu dan budaya juga yang meliputi bisnis dan perdagangan. Nah, mereka biasanya ini mengelola tim individu yang mengerjakan berbagai proyek yang terkait dengan operasi manajemen operasional ini. Yang kedua adalah berkarir di bidang manajemen operasional global. Oke, ada tiga syarat setidaknya ya untuk bisa berkarir, untuk teman-teman memilih berkarir di bidang manajemen operasional global. Yang pertama adalah tentunya pendidikan. Nah, pendidikan ini misalnya teman-teman minimal ya kalau sekarang-sekarang ini harus S1 gitu karena gelar sarjana ini seringkali merupakan persyaratan minimum untuk menjadi manajer operasional misalnya. Ataupun beberapa perusahaan juga mewajibkan bagi manajernya untuk S2 misalnya di Master of Business Administration atau administrasi bisnis dan magister-magister yang berhubungan dengan manajemen operasional, praktek manajemen operasional global. Yang kedua adalah pelatihan dan pengalaman. Nah, ini banyak banget ya. Jadi kita itu kalau misalnya mau berkarir di manajemen operasional itu biasanya dibagi jadi dua bagian. Yang pertama itu bagian senior, yang kedua bagian fresh graduate atau entry level. Nah, biasanya dua ini sangat kelihatan sekali gitu ya perbedaannya. Nah, tapi bukan berarti kita kita yang fresh graduate itu harus apa ya istilahnya harus kalah kalah mental gitu. Malah kita bisa lebih berproses karena kita bisa melihat misal kekurangan daripada senior yang menjalankan manajemen operasional tersebut dan kita bisa memperbaikinya di kemudian waktu gitu. Jadi harus ada improvement. Nah, yang ketiga adalah sertifikasi dan lisensi. Nah, sertifikasi ini penting juga ya teman-teman selain daripada menempuh pendidikan. Sertifikasi ini membuktikan bahwa kita itu kompeten untuk mengerjakan atau menghandle segala bentuk daripada manajemen operasional tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan terima kasih Bapak atas kesempatannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih. Afan, yang selanjutnya Kristandi, monggo dipersilakan. Yang Ya, bagian kedua ya, ya. pertanyaan tadi nomor 4 dan 6, silakan. Suara saya bisa didengar? Jelas? Terima kasih, Pak. Saya izin share screen ya. Boleh, silakan. Hmm. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo, SMM, karena telah memberikan saya kesempatan untuk tampil pada hari ini untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah hadir pada hari ini, dan saya menghargai sekali effort-effort kalian untuk datang pada hari ini. Mohon maaf juga karena saya sempat datang telat. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa soal mengenai manajemen operasional yang dimulai kalau kita lihat dari soal itu dimulai dari nomor 4, 5, dan 6. Pertama-tama saya akan membacakan dulu soal-soal apa saja yang ada. Pada nomor 4, apakah yang dilakukan manajer operasional di dalam suatu perusahaan? Nomor 5, jelaskan perkembangan manajer operasi pada saat ini. Dan pada nomor 6, jelaskan bagaimana manajemen operasi pada sektor jasa. Saya akan mulai pada slide yang pertama. Apakah yang dilakukan manajer operasional di dalam suatu perusahaan? Kita bisa persingkat atau kita bisa istilahkan sebagai job desk manajer operasional. Manajer operasional sendiri adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu instansi perusahaan dan bertugas untuk mengelola serta mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, baik dalam bidang sumber daya manusia maupun bidang barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, manajer operasional memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk perusahaan karena berhubungan langsung dengan koordinasi serta kinerja perusahaan tersebut. Sebenarnya untuk jika kita bertanya untuk job desk apa aja sih yang harus dilakukan oleh manajer operasional tersebut, cakupannya sangat luas sekali. Karena itu tadi dia mengawasi dan mengelola hampir seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan membuat kebijakan-kebijakan tertentu lagi, di mana dia membuat batasan-batasan ataupun peraturan-peraturan di mana, oh, kamu sebagai manajer operasional, kamu mengurus ini saja. Untuk sebagiannya mungkin akan diletakkan oleh instansi yang lain. Tapi ada beberapa hal yang bisa menjadi kewajiban untuk skill yang bisa dipelajari oleh para manajer operasional nanti. Yang pertama adalah SOP. Apa itu SOP? SOP adalah mengawasi dan menganalisis SOP ataupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam perusahaan. Entah itu berkaitan dengan keselamatan pekerja ataupun itu berhubungan dengan produk itu langsung. Lanjut ke poin yang kedua, ada strategi. Manajer operasional bertugas untuk menyiapkan strategi produksi agar kemudiannya menjadi lebih efektif dan efisien, entah itu dalam segi biaya maupun segi hasil. Lanjut ke bagian selanjutnya, ada koordinasi, yaitu mengkoordinasi kegiatan produksi perusahaan. Apa yang dimaksud dengan mengkoordinasi kegiatan produksi perusahaan? Karena kita sudah bilang tadi, dia adalah orang yang mengelola dan orang juga yang mengawasi tentang bagaimana sih kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Sebagai seorang manajer operasional, kita harus bisa mengkoordinasi. Ada banyak sekali anggota-anggota dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi maupun yang lain-lain. Kita sebagai seorang manajer operasional, kita harus bisa mengkoordinasi, mengarahkan orang-orang tersebut tentang bagaimana kembali lagi ke strategi kita tadi. Strategi yang kita buat bagaimana sih agar produk ini menjadi lebih efektif dan efisien, yaitu kita koordinasi agar orang itu mau bergerak dengan bagaimana maunya kita dan bagaimana strategi kita ke depannya. Kemudian lanjut, ada quality control. Quality control bisa dibaca di sini adalah mengawasi kualitas hasil produksi barang dan jasa perusahaan. Setiap perusahaan ketika mereka meluncurkan suatu produk, menghasilkan suatu produk, ataupun memberikan jasa kepada pelanggan mereka, itu ada yang dinamakan quality control. Apa sih itu quality control? Itu adalah kualitas yang sudah menjadi standar bagi sebuah perusahaan untuk diberikan kepada pelanggannya. Semisalkan,
Eh, untuk yang paling terkecil sendiri, kita bisa lihat misalkan ketika kita mau memproduksi sebuah snack misalkan. Snack tersebut tidak mungkin kan kita menjualnya ke pasaran dengan kondisi plastik yang melapisnya itu bolong-bolong, kan tidak mungkin. Itu adalah tugas bagi seorang manajer operasional juga untuk mengawasi bagaimana sih produk-produk kita apakah sudah bagus dan sudah sesuai standar pasar begitu. Kemudian masuk ke bagian distribusi. Distribusi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Apa yang dimaksud di sini? Manajer operasional karena dia sudah tahu bagaimana prakteknya di lapangan, bagaimana sih operasi itu berjalan, itu bisa sekali untuk mengkoordinasi lagi untuk menghubungi beberapa instansi lainnya, mungkin sebagian itu adalah manajemen sumber daya manusia, orang yang bergerak dalam bidang tersebut, untuk merencanakan, oh sepertinya orang ini lebih cocok untuk ditempatkan di sini, oh sepertinya akan lebih efektif jika begini, melalui analisis saya dia lebih cocok di sini, dan begitu. Itu yang dimaksud dengan distribusi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian perkembangan manajer operasi. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian pertama, pada tahun 1776, dengan buku Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan keuntungan pembagian divisi pekerjaan atau division of labor. Apa sih itu division of labor atau apapun, atau apa sih itu Wealth of Nations? Nah, sebenarnya Wealth of Nations itu adalah buku yang diterbitkan Adam Smith yang kemudian mengemukakan pendapatnya tentang keuntungan pembagian divisi pekerjaan atau division of labor. Adam Smith berpendapat bahwa jika seseorang ditempatkan pada tempatnya sendiri dan dia bekerja terus-menerus dalam bidang tersebut dan dia memang cocok dalam bidang itu, maka dia akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Ada beberapa poin tentang division of labor ini akan saya sebutkan satu persatu. Satu, bertambahnya kecakapan atau keterampilan seseorang apabila orang itu mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang. Kemudian pada poin kedua, diperoleh penghematan waktu karena sering bergantinya pekerjaan dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Ketika dia sudah selesai dengan pekerjaan yang dia fokuskan di situ, dia bisa pindah ke pekerjaan yang lain. Kemudian di poin ketiga, ditemukannya, nah ini lumayan unik bagi saya, lumayan menarik perhatian saya. Di sini dikatakan ditemukannya mesin-mesin spesialisasi yang hanya mengerjakan satu macam pekerjaan saja dalam satu rangkaian pekerjaan, begitu. Pada poin keempat, pada masa ini kemudian terjadi perubahan sistem produksi dari sistem produksi rumahan menuju sistem produksi dengan mesin. Misalnya ditemukan alat pintal, alat tenun, dan mesin uap. Mesin uap ini menjadi sebuah terobosan yang sangat mumpuni pada waktu itu. Karena ketika orang lain hanya bisa bekerja dengan tenaga sumber daya manusia saja, kita dapat mengubah dan mereduce tenaga yang digunakan oleh sumber daya manusia tadi beralih ke mesin. Orang itu yang mengoperasikan menjadi lebih efektif dan efisien. Saking berpengaruhnya mesin uap ini tadi, sempat terjadi revolusi di bagian Eropa. Itu bisa teman-teman cari lebih lanjut lagi nanti. Lanjut ke poin kedua, pada tahun 1950, W. Edwards Deming dan Frederick Taylor berpendapat agar dilakukan perbaikan untuk lingkungan dan mutu kerja lebih terjaga. Nah, pada masa-masa ini, manajemen operasi mulai berkembang dengan memasukkan unsur-unsur ilmu lain di bidang ekonomi. Apa sih ilmu-ilmu yang masuk ke dalam bidang ilmu bidang ekonomi lain yang masuk ke dalam sistem manajemen tadi? Nah, itu termasuklah teknik industri, manajemen science, dan ilmu-ilmu statistik yang bisa dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan tadi. Masuk ke poin selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan manajemen operasi menjadi semakin cepat dengan masuknya teknologi komputer dan software yang sangat membantu di bidang analisis dan desain. Contoh, computer aided design. Ya, ini sudah cukup jelas di bagian sini ya. Akan saya lanjut ke poin selanjutnya. Pada masa sekarang, ilmu informatika, internet, e-commerce menjadi kontribusi yang sangat besar dalam dunia manajemen operasional. Kenapa? Karena di mana tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses manajemen, berkembangnya teknologi membuat kita dapat menjangkau pasar dengan jauh lebih luas lagi, membantu penyebaran produk, barang, dan jasa. Bagaimana sih maksudnya? Nah, dengan adanya e-commerce kita bisa lihat misalnya contohnya Shopee, Tokopedia, atau itu kan membuat kita sebagai manajer operasional bisa lebih tahu, oh saya sudah menghasilkan produk, saya akan menyebarkannya kemana, saya akan kira-kira ini cocoknya kalau misalkan kita jual di
kita dagangkan ini di pasar internet, apa sih, bagaimana strateginya, itu membuat peluang yang jauh lebih besar lagi. Kan kita lanjut ke poin selanjutnya. Sektor pelayanan atau jasa, ini berhubungan dengan soal nomor 6, di mana dikatakan jelaskan bagaimana manajemen operasi pada sektor jasa. Nah, berbeda ya sektor pelayanan atau jasa dengan sektor barang dan barang atau produksi, di mana kita tidak memproduksi barang-barang yang ada bentuknya, ada wujudnya. Kita memberikan pelayanan jasa kepada seseorang. Dapat dilihat di sini, eh, pelayanan atau jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk yang tidak nampak, seperti pendidikan, hiburan, tempat, transportasi, asuransi, pemerintahan, perawatan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana sih kalau kita pikir, misalkan tadi kita punya quality control, kita punya SOP dalam bidang produksi. Jika itu tidak ada wujudnya, bagaimana dong kita mengoperasikan sektor jasa ini? Nah, kita akan masuk ke poin ini, poin yang ada di sini. Produktivitas perusahaan dinilai dengan seberapa besar kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, di sini menurut saya sudah cukup jelas bagaimana sih pelayanan, sektor pelayanan atau jasa itu berputar, di mana ketika kita punya quality control, di mana kita membuat produk yang bagus, barang yang bagus, diubah menjadi pelayanan yang bagus yang memuaskan pelanggan tersebut. Lanjutkan dengan poin kedua, kualitas pelayanan, sebuah sistem yang berpusat pada mekanisme perusahaan menghadapi pelanggan dengan spesifikasi yang sesuai standar. Apa sih maksudnya? Karena pelanggan-pelanggan tadi, kita mempunyai pasar sendiri, kita mau menjual barang ini ke siapa? Oh, kita mau target pasarnya adalah misalkan anak-anak, atau kita target pasarnya tadi adalah orang tua, itu pasti akan berbeda lagi spesifikasinya. Tidak mungkin kita menyamakan standar kita terhadap anak-anak dengan standar orang tua kan. Jadi dengan kualitas pelayanan itu adalah dinamisnya. Kemudian masuk ke poin ketiga, efisien dan efektif. Sebuah pemetaan mengenai pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat memenangkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Bagaimana sih cara kita membuat pendekatan kita agar pelanggan itu mengenal kita? Bagaimana sih pelanggan itu bisa nyaman dengan operasi kita, hasil apa yang kita buat? Nah, itu merupakan pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan manajemen operasional tadi. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan. Manajemen operasional serta manajer yang menjalankan tugasnya berperan sangat penting dalam perusahaan, di mana manajemen operasional mencakup hampir seluruh kegiatan pengawasan dalam perusahaan, sehingga ini menjadi bidang yang sangat penting untuk kita pelajari, pahami, dan terapkan dalam perusahaan ataupun rencana perusahaan yang ingin kita buat nantinya. Manajemen operasional juga telah mengalami sangat banyak perkembangan dalam aspek-aspeknya sejak dulu. Dengan segala kemudahan yang telah ada sekarang, mempermudah kita untuk mempelajari bidang ini, serta meningkatkan potensi kita dalam bidang perusahaan menjadi lebih tinggi lagi. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kristandi. Bagus ya presentasi tadi rekan-rekan kita untuk di sore hari ini yang menjelaskan beberapa pertanyaan yang saya kemukakan ya untuk Sultan, Kristandi, Afan, good job. Terima kasih. Jadi dengan teman-teman bisa menggali dan mengeksplor betapa pentingnya manajemen operasi itu dalam suatu operasional perusahaan untuk menjalankan operasinya perusahaan, sehingga ini menjadi sangat penting buat kita semua untuk pelajari, khususnya teman-teman di jurusan manajemen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada yang namanya manajemen operasi atau manajemen operasional ya, operation management, tentunya ini juga sangat berimpact pada proses jalannya perusahaan, karena SDM, kemudian resource yang ada, mesin, waktu, jam kerja, operasional, dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan. Sehingga dengan adanya operation management ini memastikan bahwa semua resource yang ada itu bisa berjalan, sehingga tentunya operasional kegiatan sehari-hari bisnis itu bisa berjalan dan berkelanjutan. Saya coba sharing rekan-rekan semua untuk materi di sore hari ini sekitar setengah jam ya. Saya coba buka dulu materinya. Oke. Ini memang mahasiswanya cuma bertujuh ya, Afan ya?
Iya, Pak. Cuman Eh, bertujuh. bertujuh. Teman-teman konsentrasi apa ini kalau boleh saya tahu? Belum ada Pak konsentrasinya. Oh, ini semester berapa? Semester 3 Pak. Oh, semester 3 masih ini ya. Oke. Ini mata kuliah wajib kalau nggak salah ya, manajemen operasional ya, atau mata kuliah pilihan? Mata kuliah wajib Pak. Oh, mata kuliah wajib. Oke, baik. Oke, kita izin melanjutkan rekan-rekan semua untuk dari sisi perencanaan dan pengembangan produk dalam manajemen operasi ya. Jadi ketika kita sudah menjalankan suatu bisnis, organisasi, perusahaan, tentunya ada sesuatu hal yang kita jual ya. Beda dengan instansi pemerintah ataupun non-profit organization misalnya seperti itu ya. Kalau di perusahaan, bisnis ya, itu bagaimana kita meng-create suatu produk dan jasa yang dijual, yang tentunya impact-nya nanti kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk menjalankan operasional perusahaan, kemudian memaksimalkan value atau nilai dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua juga mendapatkan profit untuk menggaji karyawan, membayar pajak, dan menjalankan operasional perusahaan. Nah, di hari ini saya akan sharing terkait pentingnya bagaimana kita melakukan perencanaan dan pengembangan produk dan jasa di dalam manajemen operasional ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan rekan-rekan semua. Sebenarnya produk itu apa sih ya? Jadi sebenarnya produk ataupun jasa merupakan hasil dari pengembangan suatu strategi bisnis. Jadi misalnya Avan atau misalnya Sultan atau Kristandi ya, pada saat nanti bekerja di suatu perusahaan, katakanlah di perusahaan telekomunikasi ya, atau di perbankan sekalipun, rekan-rekan tahu nih produknya apa. Misalnya di Telkom, teman-teman bekerja menjual jasa layanan telekomunikasi berupa layanan IndiHome, misalnya kartu halo, simpati, ataupun kartu as ya. Atau misalnya teman-teman bekerja si Avan nanti ya, misalnya bekerja di Bank BNI misalnya, di Bank BNI ada layanan kredit usaha ataupun kredit perumahan, KPR ya, atau kredit multiguna ataupun misalnya tabungan, deposito dan lain sebagainya. Itu merupakan dari produk jasa. Sedangkan kalau misalnya produk secara fisik yang barang, mungkin teman-teman eh, misalnya bekerja di Wigo, misalnya kalau di Jambi misalnya ya, air kemasan minuman misalnya ya. Kemudian misalnya di Artes misalnya yang ada fisiknya, atau menjual misalnya minyak goreng misalnya ya di pabrik minyak goreng. Jadi itu adalah salah satu produk yang memang ada fisiknya itu untuk barang. Kalau misalnya jasa itu berupa barang yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan oleh si pelanggan gitu, seperti itu. Jadi ini adalah pengembangan suatu strategi bisnis bagi perusahaan. Jadi perusahaan bisa aja menjalankan dua fungsi ini, bisa menjual barang, kemudian juga menjalankan jasa juga. Contohnya misalnya dia menjual laptop. Kemudian juga ada juga nih melayani servis, misalnya Honda misalnya ya. Dia menjual sepeda motor namun juga menyediakan layanan juga untuk servis misalnya ya. Apalagi baru-baru ini terkendala rangka ESAP yang dikomplain oleh banyak pelanggan karena rangkanya kurang kuat misalnya, karena kropos misalnya seperti itu ya. Jadi dia juga melayani terkait pelayanan servisnya. Begitu juga di otomotif misalnya. Toyota misalnya ya, atau Honda ya, menjual mobil, mereka juga ada servisnya ketika after sales, ketika terjadi masalah di kendaraannya, mereka menyediakan layanan untuk servis di bengkel resmi mereka, seperti itu. Selanjutnya rekan-rekan semua anggota kelas manajemen operasional. Jadi ada karakteristik nih produk yang kita jual di pasar sebagai entitas perusahaan yang tentunya orientasinya adalah bisnis dan mencari profit yang sebesar-besarnya. Jadi ada yang namanya barang dan jasa. Tentunya kalau barang ini sifat-sifatnya, karakteristiknya seperti berwujud nih, kayak tadi ada barangnya ya, mobil misalnya ya, ada misalnya air dalam kemasan ADK Artes misalnya ya.
Rinso atau misalnya sampo ya atau misalnya smartphone itu ada fisiknya gitu ya. Jadi Oppo, Vivo, Samsung menjual produk yang ada fisiknya seperti itu. Kemudian dapat disimpan. Jadi produknya itu bisa disimpan ya, ada kardusnya misalnya seperti itu. Kemudian proses produksinya banyak menggunakan mesin. Nah, jadi yang barang ini jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang skalanya besar, bisnisnya besar ya, mereka menggunakan mesin untuk produksinya ya. Jadi tidak menggunakan tenaga manusia karena tenaga manusia bisa dikatakan secara cost sangat besar, mahal biayanya. Jadi untuk karakteristik produk yang fisik, yang barang itu mereka menggunakan mesin yang terotomatisasi ya, mesin otomatis yang memang bisa memproduksi dengan jumlah massal seperti itu. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua ada yang namanya proses produksi dan konsumsi tidak berlangsung dalam waktu yang sama. Jadi bisa aja, jadi pada saat misalnya Toyota memproduksi mobil Innova, mereka memproduksi terlebih dahulu baru digunakan setelah produknya jadi. Jadi nggak di dikonsumsi saat yang bersamaan. Seperti misalnya teman-teman cukur rambut nih, itu adalah usaha jasa. Jadi dikonsumsi pada saat rekan-rekan merasakan dipotong rambut. Tapi kalau misalnya di produk bisnis yang running base-nya adalah barang, itu mereka produksi dan konsumsi waktunya itu berbeda. Nah, kalau di telekomunikasi beda lagi. Jadi di telekomunikasi teman-teman merasakan jasa layanan ketika mereka teman-teman menggunakan di waktu yang sama gitu ya. Kemudian kontak dengan konsumen rendah ya. Jadi produsen ke konsumen kontaknya itu rendah. Mungkin sesekali pada saat ada kendala, ada masalah, servis mereka datang ke kantor layanan kita gitu ya. Kemudian kualitas produk objektif karena ada ukuran-ukuran. Jadi produknya jelas nih. Karena produk fisiknya ada gitu ya, bisa terlihat berapa berat produknya, warna apa gitu ya, bisa dipegang gitu ya, jelas ukurannya. Beratnya 1 kilo misalnya ya. Kemudian atribut seperti harga, kemasan lebih jelas ya seperti itu. Misalnya rekan-rekan nih belanja di supermarket atau di minimarket Alfamart atau Indomaret kan kelihatan jelas ya harganya berapa. Misalnya mau beli Rinso atau odol Pepsodent misalnya ya kan kelihatan jelas secara fisik, kemudian juga secara harganya juga terlihat jelas. Kemudian juga ada yang namanya pasar lebih mudah diperluas, lebih luas ya. Jadi karena produknya ada barangnya, itu lebih gampang kita untuk mendistribusikan produk hingga ke pelosok daerah, ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu bisa kita jual. Misalnya produk-produk Indonesia, misalnya itu banyak yang diekspor ke luar negeri. Itu adalah salah satu karakteristik produk fisik berupa barang. Kemudian ada juga yang namanya jasa. Jadi ini perusahaan juga ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang berupa di bidang barang. Nah, karakteristik di bidang jasa ini sebenarnya apa aja sih? Nah, di bidang jasa ini rekan-rekan semua, jadi bisa tidak berwujud dan tidak memiliki sifat fisik ya rekan-rekan. Kemudian kita nggak bisa melihat wujud fisiknya seperti apa ya. Misalnya nih si Avan ya menggunakan layanan Telkomsel, Afan nggak bisa ngelihat nih jaringan kenapa kok di sinyal di handphonenya muncul lewat mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi nggak bisa dirasakan, tapi bisa digunakan seperti itu. Tidak dapat disimpan, nah ini nggak bisa disimpan jasanya gitu ya. Misalnya si Afan mau potong rambut, si bapaknya nggak mungkin bisa ngikut ke rumah. Jadi memang jasa itu melekat pada saat si Afan merasakan terjadi potong rambut di barbershop tersebut misalnya. Kemudian proses produksinya lebih banyak menggunakan faktor manusia. Yes, ketika kita menggunakan jasa yang pasti banyak bersentuhan dengan manusia ya, dengan people. Misalnya rekan-rekan si Sultan nih atau Kristandi ketika mengalami gangguan di mesin apa di kartu ATM-nya, si Sultan ataupun Kristandi akan datang ke layanan perbankannya misalnya di Bank Mandiri, ketemu customer service, kemudian minta ganti kartu, ATM, dan lain sebagainya. Jadi ada kontak fisik dengan faktor manusia. Kemudian proses produksi dan konsumsi berlangsung di waktu yang sama yang tadi yang seperti saya jelaskan. Ketika kita menggunakan layanan telekomunikasi, misalnya menggunakan produk Telkomsel, ya teman-teman akan mendapatkan layanan dengan produksi yang sama. Artinya ketika
BTS tower telekomunikasi itu dimatikan, teman-teman juga tidak bisa mengkonsumsi karena sinyal juga akan mati. Jadi sinyalnya harus hidup, artinya mesin produksi tower telekomunikasi atau BTS itu harus hidup dan teman-teman bisa menggunakan di waktu yang sama atau waktu yang bersamaan. Kemudian kontak dengan konsumen pengguna jasa tinggi, yes pasti ya. Jadi ini juga berhubungan dengan jasa ketika kita menjual jasa, tentunya kontak dengan konsumen itu sangat tinggi. Kemudian kualitas produk bersifat subjektif di antara pengguna jasa karena nggak ada kontak fisiknya ya. Jadi bisa aja, wah jelek nih sinyalnya, di titik lain, wah ini bagus banget sinyalnya seperti itu. Jadi memang bersikap ada juga unsur subjektivitasnya di antara pengguna jasa. Kemudian atribut produk seringkali tidak jelas ya, seperti itu karena dia secara fisik tidak terlihat. Kemudian pasar sulit diperluas, lebih bersifat lokal ya. Misalnya ya tadi pangkas rambut, misalnya ya guru les, misalnya ya guru musik dan layanan atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa lainnya. Baik rekan-rekan semua, ada muncul pertanyaan ya yang biasa muncul dalam aktivitas manajemen operasi. Sebenarnya produk atau jasa apa sih yang harus diproduksi atau dihasilkan ketika kita masuk dalam suatu bisnis? Misalnya nanti si Ava nih bekerja di pabrik misalnya ya, di pabrik ban misalnya ya. Produk apa sih yang akan dihasilkan gitu ya? Nah, sumber ide gagasan pengembangan produk itu yang pertama dari internal, ada yang namanya research and development. Teman-teman mungkin bisa ngelihat nih Tesla ya mengeluarkan produk baru misalnya ya, atau Hyundai mengeluarkan mobil listrik Ioniq 9 misalnya, atau Toyota mengeluarkan Innova Zenix yang running juga ada baterainya misalnya. Jadi mereka perusahaan itu punya research and development team yang tugasnya adalah mencari produk baru dan dikembangkan untuk bisa dijual dan menghasilkan pundi-pundi revenue bagi perusahaan. Yang kedua, rekan-rekan semua, ada yang namanya konsultan pemasaran yang bekerja untuk perusahaan. Jadi kayak di perusahaan-perusahaan besar, mereka juga bisa meng-hire konsultan kayak McKinsey, kemudian beberapa perusahaan lain yang memang mereka memiliki kapabilitas sebagai konsultan untuk memberikan masukan nih, produk apa yang cocok untuk sebagai produk yang diproduksi oleh si perusahaan sehingga bisa diterima pasar dan tentunya sukses untuk meraih pundi-pundi revenue. Kemudian juga masukan dari tenaga penjual ya, misalnya ya teman-teman di lapangan sebagai tim sales, tim marketing bekerja ya bisa memberikan masukan kepada atasannya, kepada manajemen di perusahaan bekerja. Pak, ternyata kita ini perlu perbaikan dari sisi produksi kita. Misalnya ketika kita menggunakan rangka ESAP di Honda Vario, Beat atau Scoopy, ternyata itu banyak kendala, banyak masukan dan viral di TikTok. Ternyata ini mudah karatan, Pak. Kita harus memperbaiki menggunakan rangka yang lain sehingga rangkanya lebih aman buat pelanggan seperti itu. Nah, ini juga menjadi masukan bahwa tim internal kita, karyawan, tim pemasaran itu bisa memberi masukan untuk perbaikan ke depannya. Kemudian peran aktif dari seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan. Jadi semua tim, semua karyawan itu juga bisa memberikan masukan produk apa yang bisa kita jual di perusahaan untuk ke depannya untuk pengembangan bisnis dengan membuat produk baru. Kemudian sumber eksternal juga kita melihat kecenderungan pasar atau tren. Misalnya kita perusahaan fashion, kita melihat wah tren saat ini banyak permintaan terhadap baju, kemeja yang warna-warni bunga-bunga misalnya ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan selera market seperti itu. Kemudian produk yang dikeluarkan oleh pesaing nih misalnya katakanlah misalnya Louis Vuitton LV misalnya ya, produk premium mereka meluncurkan produk baru. Nah, si Hermes ya misalnya ya, si Hermes pesaingnya juga membuat tas yang kurang lebih sama desainnya dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi produk yang dikeluarkan oleh pesaing ini bisa menjadi insight kita harus membuat produk yang sama nih untuk menyaingi si para pesaing kita, kompetitor kita gitu ya. Kemudian juga ada masukan komplain nih dari pelanggan ya, seperti tadi ya info dari TikTok banyak viral terjadinya komplain si rangka ESAP-nya di Honda Vario yang patah gitu ya, yang ringkih, yang misalnya karatan. Jadi harus masukan buat manajemen untuk memperbaiki
dengan membuat rangka yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap karat misalnya. Kemudian juga hasil forecasting ya, forecasting dari manajemen, dari internal gitu ya. Misalnya apa yang menjadi tren saat ini ke depannya ini juga bisa kita menjadi masukan dalam pengembangan produk. Rekan-rekan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah untuk menjawab pada tahap apa pengembangan produk sebaiknya dilakukan ya. Jadi kita harus melihat nih siklus produk ya. Jadi pada saat teman-teman ketahui, pada saat kita mengenalkan suatu produk ke pasar, kita akan memperkenalkan nih, mulai dari perkenalan ya, produk yang ingin kita jual, kemudian bertumbuh ya ternyata setelah produk itu dikenalkan ke pasar, laku nih. Kemudian kematangan produknya sudah mature, kemudian mengalami penurunan nih. Nah, kemudian semakin tinggi ya di status mature, kematangan atau dewasa, itu volume penjualannya semakin tinggi. Namun semakin ke kanan penurunan dia akan semakin turun. Jadi dengan beriringnya waktu karena mungkin tidak ada inovasi, pelanggan sudah bosan dengan kualitas layanan tersebut sehingga terjadi penurunan terhadap suatu produk dan layanan. Apa sih yang harus dilakukan? Apakah kita membuat pengembangan produk itu dari sisi ketika sudah tumbuh kita membuat produk yang baru, atau kita ketika menjadi tahap di dewasa atau kematangan atau maturity kita melakukan pembuatan produk yang baru, atau pada saat kita turun kita langsung membuat produk yang baru sehingga bisa naik lagi seperti itu ya. Baik, selanjutnya beberapa alternatif yang mungkin rekan-rekan ketika teman-teman nanti masuk ke suatu bisnis entitas perusahaan gitu ya. Mungkin seperti saya sebelumnya bekerja di perusahaan di bisnis laptop ya, di HP ya, di bisnis printer. Ketika kita mengeluarkan printer baru, apa fitur yang memang menjadi kekuatan kita yang tidak dimiliki oleh Epson ataupun Canon gitu ya, ataupun sama juga misalnya di telekomunikasi misalnya ya, ketika kita melihat kompetitor ya sangat agresif, produk apa yang bisa kita keluarkan, oh kita membuat produk Bayu nih, produk digital yang memang cocok untuk mahasiswa segmennya seperti itu ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan dan itu sangat kompleks, kita harus melihat secara mendalam sehingga ketika kita mau mengeluarkan produk itu kita bisa benar-benar diterima oleh market. Nah, berikut rekan-rekan semua ada beberapa alternatif dalam pengembangan suatu produk ketika teman-teman terjun di perusahaan ya, bergabung menjadi karyawan di suatu bisnis, perusahaan multinasional ataupun perusahaan nasional, BUMN dan lain sebagainya, baik itu produk ataupun jasa yang dihasilkan. Yang pertama itu adalah mengembangkan produk yang benar-benar baru atau paling sulit. Ini yang paling paling sulit ya. Jadi kita membuat sesuatu produk yang belum ada di pasaran. Nah, ini memang hal yang sangat luar biasa. Itulah mengapa Tesla menjadi salah satu pionir perusahaan yang membuat produk listrik sehingga bisa diterima oleh market nih, gitu ya. Baru setelah itu banyak nih perusahaan-perusahaan otomotif yang ikut bermain di market electric vehicle EV seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua melakukan modifikasi produk yang sudah ada ya. Jadi misalnya ketika kita membuat produk misalnya produk mobil ya, mobil Innova misalnya generasi kedua. Kemudian muncullah mobil Innova generasi ketiga. Jadi ada beberapa perbaikan, misalnya ditambah desain eksterior yang lebih rapi, interiornya diwarnain misalnya ya, ada penambahan warna cat gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa memodifikasi produk. Jadi pengembangan itu nggak harus berupa produk yang benar-benar baru, tapi modifikasi pun bisa kita lakukan. Seperti itu banyak tuh yang kita dilakukan misalnya di smartphone gitu ya, ditambahkan RAM-nya, ditambahkan kualitas kameranya, layarnya seperti itu. Itu adalah salah satu modifikasi produk ya seperti itu. Contohnya Apple, misalnya teman-teman, misalnya kemarin desainnya berdiri, kamera bobanya sekarang kamera bobanya miring, dan nanti di iPhone 15 kameranya mungkin ada 4 atau ada 5, mungkin bisa aja. Jadi memang modifikasi produk yang sudah ada. Kemudian rekan-rekan semua, anggota kelas manajemen operasional, bagian ketiga yang memang bisa kita lakukan dalam pengembangan produk adalah penambahan produk yang telah ada atau diversifikasi produk. Jadi kita bisa menambah nih jenis produk yang baru gitu ya. Jadi misalnya dia ada produk yang sama, kemudian kita buat produk yang berbeda sedikit, tapi dengan harga yang murah untuk
mengakuisisi market seperti itu bisa kita lakukan. Kemudian mengembangkan produk lokal yang belum ada nih, misalnya ya kita lihat, wah di Jambi ada dodol kentang nih. Nah ini bisa kita jadikan makanan cemilan nasional misalnya ya. Jadi ada perusahaan besar misalnya melihat dodol kentang ini sangat potensi nih untuk dikembangkan menjadi snack nasional seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang meniru produk yang sudah ada di pasar. Jadi kita bisa juga mengcopy paste produk yang sudah ada di pasar, kemudian kita modifikasi, kemudian kita berikan harga yang lebih murah misalnya, atau kita berikan kualitas yang lebih baik tapi harga yang lebih premium, itu bisa kita lakukan gitu seperti itu. Khususnya seperti market leader gitu ya. Itu biasanya menjadi referensi bagi para followers atau market di bawahnya untuk meniru nih. Pasti dijual dengan harga yang lebih murah daripada market leaders, itu biasanya dilakukan ya. Oke, selanjutnya abang sini, abang semua ini contoh alternatif pengembangan produk. Teman-teman bisa lihat Innova generasi pertama misalnya ya, kemudian ada Innova generasi kedua seperti itu ya. Mungkin secara mesinnya sama, cuman secara fisik ada perubahan desain lampu, grill gitu ya. Kemudian bodi belakang, kemudian interior, eksterior juga agak sedikit berbeda, dan ini menjadi hal yang bisa dilakukan untuk pengembangan produk ya, dengan mengembangkan produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian rekan-rekan semua, ada yang namanya tahap-tahap pengembangan produk. Nah, tahap-tahap pengembangan produk sendiri mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi produk yang telah ada, produk lama sebelumnya, kita identifikasi produk mana yang harus kita perbaiki, kita modifikasi. Kemudian berikutnya ada mencari dan menggali ide tentang produk baru nih. Produk apa nih yang disukai oleh masyarakat? Oh, sekarang lagi ngetren motor listrik atau mobil listrik. Bagaimana kita bisa mencari peluang-peluang baru untuk membuat produk baru nih, seperti itu. Atau kita tanya ke tim sales, tim sales, tim marketing, tim promosi, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan? Oh, ternyata pelanggan suka mobil yang hemat energi, seperti itu, karena harga BBM naik, seperti itu. Oh, kita buat mobil listrik yang bisa dicas dan tahan sampai 500 km misalnya gitu. Itu bisa kita lakukan. Kemudian menyaring ide-ide yang ada, ide-ide yang dari karyawan, dari eksternal ya, dari internal, kita combine, kemudian kita gali, kita kerucutkan. Oh, ini kayaknya dari semua ide yang ada saat ini, tim pengembangan produk memutuskan untuk memilih ide ini ya, misalnya. Oh, kita membuat produk baru nih misalnya, seperti itu. Kemudian menganalisis masing-masing yang ada, jadi kita analisis ide-ide yang ada saat ini, mana yang paling baik, mana yang cocok, mana yang paling efisien dan paling menguntungkan kalau kita jual, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menentukan ide yang paling mungkin dikembangkan ya, sesuai dengan keputusan dari tim produk misalnya ya, melaksanakan pengembangan ide produk baru tersebut, mengeksekusi, membuat produk baru tersebut, membuat sampel dan menguji produk baru tersebut ya, menguji testing the water ya, tes pemasaran produk apakah diterima. Mungkin teman-teman pada saat ke mall ya, teman-teman ada melihat mbak-mbak SPG misalnya menawarkan, Mas, tes ada produk makanan terbaru atau yang lainnya gitu ya, memproduksi dan memasarkan produk baru tersebut dalam arti yang sesungguhnya, baru setelah diterima, oh ternyata banyak nih peminatnya, baru kita memproduksi secara massal dan memasarkan produk dengan semua titik distribusi channeling kita, sehingga produk itu bisa diterima di market. Kemudian juga yang terakhir, setelah produk terjual, kita melakukan melayani layanan after sales. Terjadi keluhan pelanggan, ya pelanggan bisa telepon ke call center atau datang ke titik layanan kita, sehingga pelanggan bisa puas dengan produk yang kita jual, seperti itu ya. Ini sangat penting bagi suatu entitas bisnis. Kemudian rekan-rekan semua, ada yang namanya peluang produk baru ya. Jadi yang pertama itu poin yang terpenting ketika kita meluncurkan suatu produk baru agar diterima di market ya. Contoh sederhananya misalnya nih, di depan kampus Unja, misalnya Avan lihat ada orang jual gorengan, misalnya selama ini dia jualan goreng tempe, tahu, pisang goreng ya. Nah, ternyata dia bulan ini membuat varian baru,
jualan gorengan rasa stroberi misalnya, jualan gorengan rasa vanila misalnya, jadi rasa coklat. Jadi yang pisang goreng selama ini rasa biasa aja ditambahkan rasa coklat atau stroberi, dan ini merupakan suatu peluang produk baru yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama adalah memahami pelanggan itu berdasarkan dari permasalahan utama dalam pengembangan produk. Misalnya tadi ya kita lihat Honda dengan rangka ESAP yang saat ini di kendaraan Honda Vario, Scoopy ataupun ini ya Beat yang tahun 2020 banyak terjadi permasalahan karena kualitas kurang baik. Nah, si Honda sendiri akan memahami, oh ternyata kerangka ini kurang bagus nih. Jadi kita harus melakukan perubahan dengan cara memperbarui teknologi yang baru, kemudian membuat rangka yang kuat, namun juga ringan sehingga bobot mesinnya juga ringan. Misal seperti itu juga bisa dilakukan dengan memahami informasi, sharing, masukan, berita viral dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, rekan-rekan semua, bahwa perubahan ekonomis itu menyebabkan meningkatnya tingkat kemakmuran pada jangka panjang. Tetapi siklus ekonomi dan harga berubah pada jangka pendek, ya seperti itu. Kemudian ada perubahan sosiologi dan demografis yang dapat muncul pada beberapa faktor seperti berkurangnya ukuran keluarga, ya. Misalnya di Jepang saat ini krisis ini ya krisis anak muda ya, karena banyak orang yang sudah tidak mau menikah misalnya ya, karena kalau menikah itu anaknya jadi beban karena biaya hidup di sana mahal, sekolah anak mahal, kesehatan mahal seperti itu ya. Ini tentunya juga membuat perubahan terkait produk-produk baru ya. Kalau misalnya jumlah yang pengguna bedak bayi dan alat-alat bayi berkurang di Jepang, berarti kita harus membuat produk baru nih. Berarti kita cari buat produk baru yang cocok untuk segmen yang berumur, misalnya umur 30-40 tahun ke atas, karena anak-anak bayinya sudah berkurang jumlahnya, ya seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perubahan demografi, sosiologis yang terjadi di masyarakat, seperti itu. Kemudian perubahan teknologi yang membuat segalanya mungkin. Nah, ini juga tentunya kita harus mengikuti karena teknologi itu semakin berubah nih. Misalnya di perusahaan telekomunikasi, di kami sendiri di Telkomsel misalnya ya, ada teknologi 5G ya, sebelumnya teknologi 3G, 4G, 4,5G, 5G gitu ya. Ini ada perubahan yang memang harus diadopsi agar kita bisa menjual produk itu ke market dan market juga bisa mengikuti tren teknologi yang terbaru seperti itu. Kemudian yang kelima, rekan-rekan semua adalah perubahan politik, peraturan, government ya, masalah regulasi. Ini juga sangat penting. Alhamdulillah di beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi politik kita semakin membaik, semakin stabil. Masih banyak kekurangan di sana sini, namun saya lihat memang kondisi ekonomi kita lebih baik dibandingkan beberapa negara lain di dunia ya. Jadi kondisi COVID itu memang saya pikir semua negara mengalami hal yang sama, berimpact pada bisnis ya. Banyak bisnis yang kolaps ya, resesi ekonomi dunia, tambahan juga perang antara Ukraina dan Rusia yang impactnya beberapa komoditas seperti gandum dan lainnya itu juga naik, dan harga minyak dunia naik ya, harga batu bara naik dan lain sebagainya, yang tentunya juga berdampak pada kondisi regulasi kondisi ekonomi di suatu negara juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita meng-create atau mengembangkan suatu produk baru ya. Kemudian yang keenam, rekan-rekan semua, terkait perubahan dapat muncul melalui kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Ini juga kita bisa melihat bagaimana maunya pasar seperti apa, kemudian standar profesional seperti apa. Kita perbaikan terus-menerus, improvement ya. Seperti di Toyota ada yang namanya continuous improvement ya, lewat prinsip Kaizen seperti itu ya. Jadi ada apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita perbaiki secara terus-menerus sehingga kita bisa membuat produk yang sempurna. Kemudian juga ada masukan dari pemasok dan juga dari distributor. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa sih yang harus diproduksi. Jadi kita juga harus melihat nih tren market, kemudian juga data history tahun sebelumnya ya. Misalnya si Ava, seorang manajer operasional di katakanlah di Unilever misalnya, memegang produk Rinso.
si Afan akan melihat nih di Januari permintaannya berapa, di Februari, Maret sampai di Desember berapa. Jadi si Afan akan bisa memprediksi, oh di bulan ini akan terjadi kenaikan nih. Berarti kita harus memproduksi dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya seperti itu ya. Jadi kita harus melihat beberapa aspek seperti pendekatan mikroekonomi, kondisi ekonomi saat ini ya, inflasi, resesi, daya beli masyarakat. Kemudian juga kita menentukan dengan melakukan pendekatan break-even point ya, menggunakan pendekatan forecasting atau peramalan berdasarkan dari data histori tahun sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian tahapan selanjutnya rekan-rekan semua yaitu tahapan produksi. Nah, tahapan produksi itu mulai dari perencanaan produk apa yang dijual, desainnya seperti apa, berapa modal HPP-nya, bagaimana produksinya, mesinnya seperti apa, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut, kemudian mengarahkan alur produksinya mulai dari barang dan jasa apa, mulai dari bahan baku, kemudian masuk ke tim produksi seperti itu ya, penjadwalan, tim siapa yang sip pagi, sip siang, sip malam yang bertugas untuk memproduksi barang tersebut, misalnya kayak di Astra misalnya ya, mereka punya tim yang 24 jam yang bekerja untuk bisa menjalankan operasional perusahaan. Sama seperti di Freeport, misalnya di tambang yang mereka punya sip-sip waktu, sehingga karyawan juga ada waktu istirahat, tapi produksi tetap bisa jalan terus. Kemudian ada yang tahap selanjutnya itu memulai produksi ya, kemudian mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dari sisi produksi dan melalui inputan dan masukan dari teman-teman pemasaran, dari teman-teman penjualan. Oh, ternyata produk kita bagus nih, diterima oleh market, berarti kita bisa memplankan untuk memproduksi dalam jumlah lebih banyak. Kemudian tahapan produksi selanjutnya, mulai rekan-rekan di sini lihat mulai dari bahan baku ya, bahan baku, kemudian kita memformulasikan produk apa yang kita buat, kemudian kita melakukan perintah kerja ke tim produksi, kemudian kita akan melakukan analisa pengeluaran bahan baku berapa yang kita keluarkan per satu unitnya. Kemudian kita mendapatkan jadi nih, misalnya kita produksi lemari, satu lemari itu membutuhkan bahan baku papan dan kayunya berapa, pakunya berapa, upah catnya berapa, upah tenaga kerjanya, sehingga kita bisa mendapatkan biaya produksi. Oh, ternyata ketika kita membuat satu unit lemari dengan dua pintu lemari, itu kita membutuhkan biaya 500.000, dan tentunya ini bisa dijadikan oleh tim keuangan misalnya kita atau tim pemasaran untuk menentukan harga jual dan harga yang margin yang kita dapatkan. Misalnya kita menjual harga 800.000 misalnya ya, 800.000, kita juga harus sebelum menentukan harga jual juga harus memperhatikan harga dari pesaing nih. Jadi kita tidak menentukan harga sembarangan aja, tapi harus benar-benar lihat juga harga produk yang sama yang dijual oleh pesaing berapa gitu. Jadi tidak terlampau pricey, sehingga juga bisa bersaing secara produk. Kemudian tahapan produksi selanjutnya yang bisa saya jelaskan ke rekan-rekan semua, mulai dari bahan baku, proses produksi bahan diproses. Ketika bahan baku ini diproses, kemudian tentunya penambahan nilai, dan bahan setelah diproses akan menjadi barang yang bernilai. Jadi kenapa pemerintah kita ngotot untuk nikel dan bahan baku tambang lainnya sebagainya itu wajib diolah di Indonesia, baru diekspor berupa bahan jadi. Kenapa? Karena memang kalau kita hanya mengirimkan bahan baku ya, nikel gitu ya, misal dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan otomotif, itu nilainya lebih rendah dibandingkan ketika dia sudah menjadi baterai untuk keperluan otomotif, sehingga pemerintah terus mendorong agar optimalisasi kita di Indonesia agar bisa menjadi negara maju dengan cara salah satunya adalah mendorong membuat bahan baku itu diproses menjadi bahan yang jadi yang bisa digunakan langsung, dan tentunya memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan hanya menjual bahan baku diekspor ke luar negeri. Kemudian rekan-rekan semua, ada banyak juga nih ternyata permasalahan dalam proses produksi, mulai dari mengontrol persediaan stok barang, kita harus punya orang yang harus mengontrol inventory seperti itu ya.
proses produksi yang tidak efisien, jadi benar-benar harus dicek, diteliti apa yang tidak efisien sehingga membuat cost makin besar sehingga produk tidak bisa bersaing. Kenapa misalnya Cina bisa membuat produk yang harganya lebih murah dibandingkan di Eropa? Oh, ternyata tenaga kerja di Cina lebih murah dibandingkan di Cina di Eropa, misalnya seperti itu. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas juga ini juga sangat penting karena memang banyak tenaga yang masih lack of skill ya, terbatasnya skill sehingga harus dilatih, tidak adanya adaptasi dengan teknologi ya, data sistem produksi tidak terintegrasi ya, kemudian implementasi perangkat teknologi dan sistem ya, pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini adalah permasalahan yang terjadi pada saat di bagian proses produksi. Nah, tentunya dengan tujuan kegiatan produksi ini end-to-end ya, tentunya bagaimana kita bisa membuat produk yang berkualitas, kemudian produk yang berkualitas itu laku di pasaran, kemudian produknya bisa diterima dan tentunya perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk bisa menggaji karyawan gitu seperti itu. Oke, baik rekan-rekan semua, saya kira cukup untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum saya masuk ke tugas di minggu depan? Kalau nggak ada, saya coba update untuk tugas minggu depan itu setiap orang saya minta untuk bisa menjawab 5 pertanyaan ini dan dipresentasikan dalam bentuk video dan diupload di YouTube ya. Nanti linknya di minggu depan teman-teman bisa update di grup, Pak, ini nama saya, NIM saya, ini link tugas saya di YouTube. Ya, jadi ada 1 sampai 5 pertanyaannya, bisa dicari referensinya di internet, dijelaskan dalam bentuk video di YouTube, sehingga teman-teman bisa mencari, membuat video, pasti daya ingatnya eh, lebih menempel dibandingkan cuman membaca sebentar, sepintas seperti itu ya. Kemudian untuk minggu depan yang presentasi, untuk menjawab 5 pertanyaan ini, pertanyaan 1 sampai 3, Pangihutan Alexander, kemudian Alwan Zaki, pertanyaan 4 sampai 5 dijelaskan, dibuatkan PowerPoint-nya, dijelaskan di kelas kayak tadi teman-teman kita si Sultan, Afan, dan Kristandi ya. Oke, demikian rekan-rekan semua untuk hari ini belum saya tutup, saya coba absen dulu teman-teman. Afan, mana Afan nih? Hadir, Pak. Oh, dibuka dulu kameranya, Van ya. Gelap. Sorry ya, Pak. Ketua kelas harus mencontohkan nih teman-temannya biar bisa ini ya. Oke. Oke, sebentar saya coba buka dulu. Oke, oke, baik. Mohon maaf kelewat waktunya ya. Harusnya tadi jam 17.30 selesai, namun karena tadi presentasinya cukup banyak dari teman-teman, jadi agak molor sedikit. Oke, yang pertama rekan-rekan semua, sebentar ya kok ini. Oke, kelihatan Excel-nya? Kelihatan, Pak. Sorry. Kayaknya salah share ini. Wah, ini dia. Oke, untuk pertemuan 1 September saya coba send. Kristandi tadi udah presentasi ya. Presentasi, oke. Oke, ada Sultan, Hadir, Pak. Kristandi, Hadir Pak, hadir Pak. Afan, Hadir, Pak. Pangihutan, Hadir, Pak. Alwan, Hadir, Pak. Dede nggak ada ya? Oke, Dede Alfa, Michael Yufi Alfikri. Iya, hadir, Pak. Oke. Saya senang sebenarnya dengan tim anggota kelas yang sedikit. Kalau kelas-kelas sebelah yang saya ajar tuh sampai 30-40 orang. Kalau kelas yang sedikit nih biasanya lebih fokus ya. Jadi saya harap
nggak ada yang sia-sia dalam kita belajar ya. Manajemen operasional itu sangat penting ya. Jadi teman-teman misalnya ya nanti si siapa Michael nih pada saat bekerja ataupun Pangyutan Alexander lah panggilannya ya. Alexander nanti bekerja di Bank Sembilan atau misalnya bekerja di perusahaan multinasional katakanlah di misalnya di Unilever Singapura atau dimanapun ya. Manajemen operasional ini sangat dibutuhkan. Jadi saya pikir ini nggak sia-sia buat teman-teman belajar. Dan ini minimal dengan pemahaman teman-teman mempelajari manajemen operasi ini bisa membantu teman-teman membuka wawasan. Oh ternyata kompleks juga ketika kita konteksnya kita berhubungan dengan manajemen operasional dan produksi. Tapi pelan-pelan kita coba pelajari. Dan di sini juga banyak ya yang kita. Jadi manajemen itu rekan-rekan teman-teman bisa masuk di berbagai lini di perusahaan, di entitas bisnis, mulai dari tim pemasaran, tim pelayanan, tim produk, data analis, tim marketing, kemudian tim SDM ya, banyak banget yang bisa teman-teman masuki ya. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat penting untuk teman-teman pelajari sehingga ketika teman-teman terjun di dunia bisnis atau di perusahaan ketika bekerja teman-teman nggak kaget lagi. Alright, mungkin itu aja. Selamat beristirahat. Saya senang banget sore ini bisa ketemu teman-teman dan saya pikir juga teman-teman dari rumah, ada yang dari kosan saya lihat nih dari rumahnya ya, nggak harus jauh-jauh kita ke kampus, mungkin sudah sore ya. Dan saya juga bisa dari kantor ya, dari mana aja kita bisa lakukan dan saya juga senang ada masukan dari teman-teman. Pak bisa nggak di Jumat sore? Boleh. Jadi kalau teman-teman mau schedule silahkan, yang pasti saya bisanya sore atau di malam atau di Sabtu Minggu. Tapi kalau Sabtu Minggu teman-teman mau jalan sama pacarnya atau hangout sama teman-teman silahkan. Jadi kalau misalnya saya juga Sabtu Minggu biasanya jalan sama keluarga. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya Jumat sore bisa, Jumat sore nggak apa-apa. Saya senang banget bisa reschedule waktu buat teman-teman. Yang pasti setiap minggu di kesibukan saya wajib bisa mengalokasikan waktu untuk teman-teman ya, mau hari Sabtu, mau hari Minggu, atau mau hari Jumat sore. Yang pasti saya bertanggung jawab untuk memberikan insight dan ilmu kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa sukses nanti ke depannya ya setelah lulus dari Unja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak. Iya.